Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muslimin dari PGSD 2C. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah matematika, yaitu mengenai satuan waktu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa poin di bawah ini. Yang pertama, nanti yang kita bahas adalah mengenai jam, kemudian hari, minggu, bulan, dan tahun. Ini adalah bagian-bagian atau poin-poin yang nanti akan kita bahas satu persatu. Nah, untuk yang pertama kali kita bahas adalah mengenai jam. Nah, lebih detailnya kita bahas dulu mengenai bagian-bagian jam. Oke, yang saya pegang ini adalah jam dinding. Nah, kita bahas dulu bagian-bagian dari jam. Nah, dalam satu lingkaran penuh ini ada terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada terdapat 12 angka yang mewakili jam. Artinya dalam satu hari itu ada 12 jam. Kalau misalkan satu hari satu malam berarti tinggal dikalikan 2 jadi 24 jam. Nah, yang kita bahas pertama yaitu tentang bagian dari jarumnya. Jadi dalam jam ini ada jarum, ada 3 jarum, jarum merah, kemudian jarum panjang warna hitam, jarum pendek warna hitam. Nah, jarum merah ini yang lebih kecil ini menunjukkan penanda waktu detik. Kemudian jarum yang lebih panjang warna hitam itu penanda menit. Kemudian jarum warna hitam yang lebih pendek ini penanda waktu jam. Nah, untuk menggerakkan menit, menggerakkan jam ini, setiap bagian ini akan berputar 360 derajat atau satu lingkaran penuh. Nah, contoh gini. Untuk menggerakkan penanda waktu menit, maka penanda detik ini harus berputar mengelilingi satu lingkaran penuh jam tersebut. Nah, jadi kita nanti akan mengetahui dalam 1 menit itu ada berapa detik. Kemudian untuk menggerakkan waktu jam, maka menit ini juga, penanda waktu menit ini juga harus berputar satu lingkaran penuh. Jadi nanti kita juga akan menghitung dalam 1 jam itu ada berapa menit. Oke, yang pertama kita hitung dulu dari sini, karena ini satu lingkaran penuh ya. Kemudian di sini ada garis-garisnya, kita hitung garis-garisnya saja. Oke, kita hitung dari angka 12. Nah, setiap jeda ini kan ada garis. Ada itu 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti setiap jeda angka ini ada 5 garis. Berarti itu menandakan bahwa ada 5 detik. Kemudian satu lingkaran penuh ini ada berapa detik sih? Nah, kita hitung saja. 5, 5, 10, 5, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. Nah, berarti dalam satu lingkaran penuh ini ada tanda garis sebanyak 60. Artinya kalau misalkan detik itu berputar mengelilingi satu lingkaran penuh ini, berarti dalam 1 menit itu ada 60 detik. Kita catat 1 menit sama dengan 60 detik. Oke. Ini poin pertama yang kita dapatkan. Oke. Sudah bisa dipahami ya? Oke. Yang kedua adalah mengenai menit. Nah, untuk menggerakkan jarum jam ini kan menit ini harus berputar mengelilingi satu lingkaran penuh. Artinya sama, harus berputar setiap garis-garis ini. Nah, karena dalam satu lingkaran ini ada 60 garis, maka dalam 1 jam ada 60 menit karena berputar satu lingkaran penuh. Poin kedua tadi, dalam 1 jam ada 60 menit. Sudah bisa dipahami ya? Oke. Nah, berikutnya kita kan sudah mengetahui dalam 1 menit ada 60 detik, dalam 1 jam ada 60 menit. Nah, sekarang
dalam satu hari ada berapa jam? Nah, satu lingkarannya sudah jelas ada angka dari 1 sampai 12. Nah, berarti dalam satu hari itu ada 12 jam. Tapi kalau dihitung malamnya juga, maka tinggal dikalikan 2. Satu hari itu ada 12 jam. Tapi karena yang dihitung adalah satu hari satu malam, maka kita rubah di sini menjadi 24 jam. Nah, oke. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai tentang jam penulisan jamnya. Karena di sini ada perbedaan antara setiap waktunya. Kita hapus dulu. Nah, misalkan kita hitung dari jam 1 pagi. Jam 1 pagi itu berarti tengah malam ya. Nah, dari tengah malam penulisan jamnya itu adalah 01.00 sampai dengan jam 12 siang, kita tulis 12.00. Jadi sesuai dengan apa yang tertera pada jam dinding ini. Nah, sedangkan pada pukul 01 siang, 01.00 siang itu kita tulis 13.00. Artinya pukul 13.00 itu sama dengan pukul 1 siang tadi. Nah, adapun untuk pukul 12 malamnya tinggal dilanjutkan saja. Berarti kalau misalkan pukul 2.02.00 siang itu kita tulisnya 14.00, 03.00 kita tulis 15.00, kemudian 04-nya 16.00 dan seterusnya. Nah, berarti kalau misalkan pukul 12.00 malam, maka ditulisnya adalah 24.00 atau 00.00. Ini menunjukkan bahwa tengah hari. Oke, bisa dipahami ya? Nah, berarti kita sudah mengetahui tentang bagian-bagian jam dan cara penulisannya. Oke, kita hapus. Berarti sudah kita simpulkan ya bahwa dalam 1 menit ada 60 detik, dalam 1 jam ada 60 menit, dalam 1 hari ada 24 jam. Yang penulisannya tadi antara 1 sampai 12, tengah malam sampai siang berbeda, kemudian yang satunya lagi berbeda. Oke. Mengenai jam bisa dipahami ya. Oke. Sekarang kita bahas tentang materi yang kedua, yaitu mengenai hari. Nah, kalau mengenai hari kita tentu tahu dalam 1 minggu itu ada berapa hari. Nah, kita kenali dulu hari itu ada apa saja sih? Ada Senin, ada Selasa, ada Rabu, ada Kamis, ada Jumat, ada Sabtu, dan ada Minggu. Nah, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti kesimpulannya, kita hapus dulu sebelah sini. Kesimpulannya dalam 1 minggu itu terdapat 7 hari. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Nah, dalam 1 minggu ada 7 hari. Itu adalah poin yang kedua. Nah, bisa dipahami ya? Oke. Next,
materi berikutnya yaitu tentang minggu. Nah, sekarang kita lihat dalam satu bulan itu ada berapa hari. Biasanya kalau kita melihat kalender kan di sana ada angka 1, 2, 3, 4 sampai 31. Nah, hanya saja di sana berbeda-beda. Ada yang 28, ada yang 30, ada yang 31. Nah, untuk mengetahui bagian itu kita bisa menggunakan tangan. Nah, bagian yang menonjol ini nantinya nih ya, untuk mengetahui dalam satu bulan itu ada berapa hari, kemudian ada berapa minggu. Nah, nanti perhitungnya pakai ini. Nah, oke. Nanti kita detailnya kita bahas pada pembahasan mengenai bulan. Oke. Karena kita tadi melihat kalender ya. Melihat kalender itu kan di sana tertera 28 sampai 31. Nah, artinya dalam satu bulan itu ada 31 hari. Nah, sekarang ada berapa minggu? Karena dalam satu minggu itu ada 7 hari, tinggal kita kalikan atau kita bagi juga bisa. Tapi saya lebih suka mengalihkan. 7 misalkan dikali 4. 7 hari dikali 4 sama dengan 28 hari. Nah, artinya dalam satu minggu itu ada kisaran 4 minggu. Nah, biasanya ada 4 sampai 5 minggu. Nah, berarti di sini dalam satu bulan itu ada kisaran antara 4 sampai 5 minggu. Nah, ini dalam satu minggu kan ada 7 hari. Nah, 7 dikali 4 artinya 7 hari dikali 4 minggu sama dengan 28 hari. Sedangkan dalam satu bulan itu ada yang sampai 31 hari. Berarti kan ada sisa 2 hari. Makanya kita bahasakan antara 4 sampai 5 minggu itu dalam satu bulan. Oke. Sudah paham mengenai ada berapa minggu dalam satu bulan ya? Oke. Selanjutnya pembahasan berikutnya mengenai bulan. Nah, sekarang kita lihat dalam satu tahun itu ada berapa bulan. Nah, kalau kita paham ini, kita seringkali lihat kalender, di sana ada yang namanya bulan Januari, Februari, Maret, April. Kita tulis dulu ya. Yang pertama ada Januari, kemudian ada Maret, ya Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Kemudian Juli, Agustus, September, Oktober, November. Yang terakhir Desember. Nah, kita hitung. Ini adalah bulan yang terdapat dalam satu tahun. Nah, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, kesimpulannya adalah dalam satu tahun ada 12 bulan. Nah, sekarang untuk mengetahui dalam setiap bulannya itu ada berapa hari, seperti yang tadi saya jelaskan, kita bisa menggunakan tangan kita. Nah, bagian yang menonjol ini menandakan bahwa 31. Bagian yang di tengahnya yang tidak menonjol ini menandakan bahwa 30. Kita hitung dulu. Januari berarti 31. Berarti pada bulan Januari itu ada 31 hari. Kemudian Februari, nah khusus Februari, nah itu berbeda seperti bulan yang lainnya. Harusnya kan 30 yang tadi saya jelaskan, tapi kalau Februari itu jumlah harinya ada 28. Nah, ada
4 tahun sekali itu ada 29, tapi yang ini hanya 4 tahun sekali atau disebutnya adalah tahun K bisa. Oke. Yang berikutnya Januari, Februari, Maret 31, April 30, Januari, Februari, Maret, April, Mei 31, kemudian Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni 30. Ya, kemudian Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni itu 31. Nah, untuk bulan berikutnya kita ulang lagi dari awal. Agustus 31, September 30, Oktober 31, November 30, Desember 31. Oke, berarti Januari itu ada 31 hari, Februari itu ada 28 hari atau 29 hari ketika ketemu dengan yang namanya tahun kabisa. Artinya tahun kabisa itu tahun yang bisa dibagi 4. Ya, kemudian Maret ada 31 hari, April 30 hari, Mei 31 hari, Juni 30 hari, Juli 31 hari, Agustus 31 hari, September 30 hari, kemudian Oktober 31 hari, November 30 hari, Desember itu 31 hari. Itu adalah bagian-bagian bulan dan hari dalam 1 tahun. Nah, untuk mengetahui dalam 1 tahun itu ada berapa hari, kita hitung setiap bulannya ini. Nanti kita akan mengetahui dalam 1 tahun itu ada berapa hari. Kita hitung dulu. Dari Januari sampai Juni ada berapa hari? 1, 8, 1, 10, 1, 11. Ada simpanan 1. 3 ya, itu 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kali 3, 15. Tambah 1, 16. Tambah 2. Jadi 18. 1, 8, 1. Kemudian pada bulan Juli sampai Desembernya ada berapa hari? Kita hitung 1, 2, 3, 4. Kemudian 3 yang kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali 3 itu 18. 84 hari. Nah, kemudian kita jumlahkan semuanya. Oke. 1 tambah 45, 8 tambah 8, 16, sisa 1, kemudian 3. Nah, berarti kesimpulannya adalah dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Nah, atau sama dengan ada 365 hari. Nah, ini adalah keseluruhan dari materi yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Kira-kira bisa dipahami ya? Jadi dalam satuan waktu itu ada jam, ada hari, ada minggu, ada bulan, ada tahun. Kesimpulannya adalah dalam jam itu ada 3 jarum, ada jarum detik, menit, dan jam. Dalam 1 menit itu ada 60 detik, dalam 1 jam itu ada 60 menit, dalam 1 hari 1 malam itu ada 24 jam, dalam 1 minggu itu ada 7 hari, dalam 1 bulan itu ada 4 sampai 5 minggu, kemudian dalam 1 tahun itu ada 12 bulan, dan ada 365 hari. Oke, barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.